Sejarah Masjid Agung Palembang. Berikut adalah gambaran Masjid Agung Palembang yang terletak persis di tengah-tengah kota Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan struktur bangunan Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Sultan Mahmud Bandaruddin I Jayawikromo atau biasa disebut Masjid Agung Palembang adalah masjid paling besar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Sultan Mahmud Bandaruddin I Jayawikromo ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Buki Kecil, Palembang. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di kota Palembang. Masjid Agung Palembang ini merupakan bagian peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Dikutip dari situs Kemendikbud.go.id, masjid ini dibangun pada tahun 1738 Masehi atau 1151 Hijriah dan peresmiannya pada tanggal hari Senin 28 Jumadil Awal 1115 Hijriah atau 26 Mei 1748. Masjid Agung ini didirikan oleh Sultan Mahmud Bandaruddin I Jayawikromo. Pembangunan masjid ini berlangsung sekitar 10 tahun dan berada pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dalam pemerintahan Sultan Mahmud Bandaruddin I. Awalnya, masjid ini bernama Masjid Sultan dan belum memiliki menara. Bentuk masjid ini hampir berbentuk bujur sangkar dan memiliki ukuran 30 meter x 36 meter. Sedangkan bangunan menara Masjid Agung yang lama didirikan pada tahun 1753 Masehi. Masjid Sultan dirancang oleh arsitek dari Eropa. Konsep bangunan masjid ini memadukan keunikan arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama, yaitu berundak 3 dengan puncaknya berbentuk sebuah limas. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Dikutip dari tribun-sumsel.com, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin, masa pemerintahan 1758 sampai 1774, menara masjid dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan terletak di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi 6 setinggi 20 meter. Rupa menara masjid menyerupai menara kelenteng. Bentuk atap menara melengkung pada bagian ujung dan beratap genteng. Lalu, menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Kemudian pada tanggal 22 Januari 1970, menara baru yang dibangun ini setinggi 45 meter, mendampingi menara asli yang bergaya Cina. Renovasi Masjid Agung diresmikan pada 1 Februari 1971. Kemudian pada Jumat 10 September 1999, langkah awal penuh sejarah yaitu dengan dimulainya pengerjaan restorasi dan renovasi Masjid Agung Palembang. Pelaksanaan renovasi ditandai dengan penurunan genting dari atap masjid oleh Gubernur Sumsel yang diikuti dengan Wali Kota Palembang Haji Usni dan Imam Besar Masjid Agung Palembang Al-Mukarromah Ki Agus Haji Muhammad Zain Syukri. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2019, Masjid Agung resmi berganti nama menjadi Masjid Agung Sultan Mahmud Bandaruddin I Jayawikromo.
Ketika pertama kali dibangun, istana atau Masjid Agung meliputi lahan seluas 1080 meter persegi atau sekitar 0,26 hektar dengan kapasitas 1.200 orang. Lahan kemudian diperluas oleh Sayyid Umar bin Muhammad Assegaf Al-Toha dan Sayyid Ahmad bin Syekh Sahab di bawah pimpinan Pangeran Nata Agama Kartamangala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin. Masjid ini atau Masjid Agung sangat khas dengan tradisi Palembangnya, karena sebagian besar kayu yang terdapat pada arsitektur masjid memiliki ukiran khas Palembang atau yang disebut dengan lekeur. Saat ini, bangunan asli masjid ini terletak di tengah bangunan baru dan diresmikan oleh Presiden kelima Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Profil Masjid Agung Palembang. Luas tanah sebesar 1.540 meter persegi. Status tanah SHM. Luas bangunan 1.200 meter persegi. Daya tampung jamaah 15.000. Fasilitas umum yang terdapat di Masjid Agung yaitu sarana ibadah, tempat wudhu, kamar mandi atau WC, sound system dan multimedia, penyejuk udara atau AC, kantor sekretariat, perlengkapan pengurusan jenazah, aula serbaguna, tempat penitipan sepatu atau sandal, taman, parkir, dan terdapat pula situs bersejarah. Kegiatan yang dilakukan di dalam Masjid Agung Sultan Mahmud Bandaruddin I Jayawikrama antara lain yaitu menyelenggarakan ibadah sholat fardu, menyelenggarakan sholat Jumat, menyelenggarakan kegiatan hari besar Islam seperti Idul Adha dan Idul Fitri, menyelenggarakan dakwah Islam atau tabligh akbar, menyelenggarakan pengajian rutin, pemberdayaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, dan yang terakhir sebagai unit pengumpulan zakat atau UPZ.